Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Norvisti Adi Utama dengan NIM 67202053. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai linear mathematical programming untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah teknik optimalisasi. Kita langsung masuk ke dalam Google Colab. Lalu ada sebuah soalan, yaitu sebuah perusahaan jus buah surah yang bernama Jus Enak memproduksi dua jenis produk, yaitu jus jeruk dan jus jambu. Masing-masing produk tersebut membutuhkan dua tahapan produksi, yaitu ekstraksi dan penyaringan. Waktu ekstraksi adalah 2 jam untuk jus jeruk dan 3 jam untuk jus jambu. Sedangkan waktu penyaringan adalah 6 jam untuk jus jeruk dan 5 jam untuk jus jambu. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu ekstraksi selama 12 jam dan untuk penyaringan 30 jam kerja per minggu. Jus jeruk memberikan keuntungan 70.000 per liternya, sedangkan jus jambu 60.000 per liternya. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya jus jeruk dan jus jambu yang sebaiknya diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi saya menyimpulkan dari soalan ini menjadi satu tabel yang di sini, yaitu ada produk, ekstraksi, penyaringan, dan laba, jus jeruk, jus jambu, dan maksimalnya. Untuk jus jeruk dengan ekstraksi 2, penyaringan 6, laba maksimal 70.000. Untuk jus jambu, ekstraksi 3, penyaringan 5, untuk labanya 60.000. Untuk maksimalnya per minggu yaitu 12 dan 30. Oke, untuk fungsi objektif kan memaksimalisasi. Jadi kita pakai 70.000x plus 60.000y. Untuk constraint atau batasan yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Lalu yang kedua 6x plus 5y kurang dari sama dengan 30. X lebih dari 0, maksudnya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, masuk ke dalam code-nya. Untuk code pertama-tama kita akan mengimport ini matplotlib, numpy, dan scipy. Untuk matplotlib fungsinya untuk membuat plot dan visualisasi data. Untuk numpy untuk operasi matematika dan array. Lalu yang terakhir adalah linprop untuk pemecahan optimalisasi. Lanjut akan kita run. Oke, sudah berhasil. Untuk yang kedua yaitu mendefinisikan sumbu x dan y. Yang ini sumbu x dan y dengan code yaitu np.linspace. Nah, np.linspace ini akan mendefinisikan batasan sumbu x dengan y, isinya 100 yang terdistribusi antara 0 sampai 10. Lalu kita akan definisikan grid. Grid di sini yaitu np.massGrid berdasarkan x dan y yang dari atas. Lalu kita akan deklarasi dan inisialisasi constraint-nya. Constraint 1, constraint 2, constraint 3, dan constraint 4 berdasarkan constraint yang ini. Lalu constraint tersebut akan dijadikan satu menjadi variabel const. Oke, akan coba di-run dulu. Berhasil, tidak ada masalah. Lanjut ke operasi perhitungan. Dalam operasi perhitungan optimalisasi, yaitu kita akan mendefinisikan variabel A, B, C, yaitu A itu koefisien batasan, matriks koefisien batasan,
B vektor batasan sistem, dan C yaitu fungsi objektifnya. Nah, di sini kenapa ditulis negatif atau minus? Karena untuk tujuan kita akan meraih hasil maksimalisasi. Jadi kita tulis dengan minus atau negatif. Jadi ini di C-nya negatif 70.000, negatif 60.000. Oke, lanjut ke dalam line proc-nya. Untuk line proc di sini dengan parameter C A underscore UB sama dengan A dan B underscore UB sama dengan B. Ini parameter dari line proc. Nanti dari parameter tersebut akan dilempar ke dalam variabel result. Dari line proc dilempar ke result untuk nanti bisa kita lanjutkan lagi di kode berikutnya. Pada kode berikutnya yaitu if result.success, atau jika resultnya atau line proc-nya ini berhasil, maka akan lanjut ke cetak hasil, yaitu ini kita deklarasi variabel lagi, deklarasi dan inisialisasi optimal x dengan hasil ini result x elemen 0, lalu optimal y sama dengan result x elemen pertama, laba max yaitu minus result.fun sama dengan yang ini ABC ini. Jadi kalau sudah dilempar ke variabel optimal x, optimal y dan laba max, kita bisa print atau cetak hasil dengan tulisan yang saya tulis, yaitu jadi justru yang harus pabrik produksi adalah ini akan melempar optimal x plus liter, dan jus jambu yang harus diproduksi adalah lempar optimal y liter. Lalu untuk laba maksimal yang diperoleh adalah RP, nanti lempar variabel laba max. Oke, akan coba saya jalankan. Nah, berhasil. Jadi hasilnya, jadi justru yang harus diproduksi adalah 3,75 liter, dan jus jambu yang harus diproduksi adalah 1,5 liter. Lalu untuk laba maksimal yang diperoleh adalah 352.500 rupiah. Oke, untuk perhitungan sudah bisa dijalankan dan berhasil. Kita lanjut membuat plot. Oke, next kita akan membuat plotnya. Plot di sini yaitu gambar yang bisa kita lihat nanti berdasarkan perhitungan matematika yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk masuk ke coding, baris pertama yaitu fig, ax sama dengan plt subplots, fig size sama dengan 7,7. Ini nanti membuat sebuah figur atau gambar dengan nama ax, nanti ukurannya adalah 7,7 inci. Next untuk ax show dengan parameter const dan extend, ini nanti membuat gambarnya berdasarkan array const atau constraint di atas. Ini constraint 1, 2, 3, 4 nanti akan diletakkan di ax yang sebelumnya ini ukuran 7,7 inci. Nanti untuk extend nanti ada parameter lagi yaitu xmin, xmax, ymin dan ymax. Ini adalah batas garis x dan y-nya. Next untuk origin, cmap dan alpha. Origin itu berarti origin lowernya ini berarti arsiran kita terletak di kiri bawah. Untuk cmap atau color map warnanya yaitu orange, dan alpha untuk ketebalan arsiran yaitu 0,2.
Next adalah membuat garis berdasarkan constraint menggunakan PLT plot, lalu PLT AXP line dan PLT AXL line. PLT plot ini kita akan buat garis menyilang itu berdasarkan constraintnya di atas ini, constraint 1 dan 2. Nah, nanti constraint 1 dan 2 dimasukkan ke parameter PLT plot di sini, lalu dengan labelnya ini dolar di dalam tulisan, yaitu 2x plus 3y terus backslash LEQ itu untuk sama dengan 12. Lalu untuk baris kode selanjutnya juga sama, dari 30-6 ini adalah constraint yang kedua. Constraint yang kedua, labelnya nanti 6x plus 5y backslash LEQ sama dengan 30. Lalu lanjut ke PLT AXV line atau vertical line. Ini 0, color, ini warnanya, line style itu ya style untuk garisnya, dan line width untuk ketebalan garis, ini untuk garis vertikal, dan di bawahnya untuk garis horizontal sama. Lalu setelah kita membuat garis dan plot, next adalah pencarian solusi optimal tadi dimasukkan ke dalam PLT scatter. Sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil yaitu 3,75 dan 1,5. Oke, 3,75 dan 1,5 nanti dimasukkan ke dalam PLT scatter. Ini nantinya akan menjadi sebuah titik koordinat warnanya merah. Nanti ada label di keterangan, nanti ada keterangan yaitu optimal solution, marker atau penunjuknya yaitu bintang. Lalu untuk S ini ketebalan, jadi nanti kita bisa lihat sendiri. Next adalah PLT Y limit, PLT X lim dan PLT Y lim. Ini X lim dan Y lim itu adalah limitnya, limit atau batasan dari garis yang bisa kita akses atau kita pakai gitu maksudnya. Untuk limitnya X max dan Y max ini tadi dilempar dari IMSHO, yang AX IMSHO ini, yang extend ini dilempar ke dalam X lim dan Y lim. Next adalah PLT X label. PLT X label ini nanti dari koordinat grafiknya, grafik untuk X label itu maksudnya garis horizontal. Garis horizontal nanti di bawahnya akan ada sebuah label atau tulisan dengan tulisan X ini. Lalu untuk PLT Y label atau keterangan di garis vertikal nanti akan ada tulisan Y. Next untuk PLT title atau judulnya yaitu daerah himpunan penyelesaian. Lalu PLT legend untuk keterangan di box sendiri gitu. Nanti bisa kita lihat ini parameter atau stylenya bbox to encore dengan blok 2 border aspect 0, lalu PLT grid itu untuk garis bantu yang kotak-kotak, dan yang terakhir adalah PLT show. PLT show ini untuk menampilkan atau mencetak semua yang sudah kita buat di bagian ini. Oke, akan coba saya jalankan. Oke, berhasil. Jadi seperti ini. Bentar. Oke.
Jadi grafiknya seperti ini. Daerah himpunan penyelesaian ini adalah legend yang tadi PLT legend itu. Jadi dia di sini. Ini untuk apa? Di label, ini X label, dan ini optimal solutionnya. Bisa kita lihat yang bergambar bintang, titik bintang ini. Lalu ini adalah arsirannya, yang diarsir daerah arsiran dari optimal solution. Jadi begitu adalah penyelesaian dari soalan hari ini. Sekian dari video saya, Yanuar Kristiadi Utama. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyakiti atau menyinggung penonton semua. Terima kasih sudah menonton.